Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu tauhid adalah sesuatu yang harus diketahui oleh umat Islam sebagai pondasi ketika dia melaksanakan syariat agama Islam. Untuk itu keberadaan dari ilmu tauhid ini sangat krusial dan sangat penting bagi setiap kita sebagai umat muslim agar kita dalam beribadah tidak ada keraguan lagi tentang kebenaran syariat kita. Karena itu Rasulullah SAW dengan surat Al-Ikhlas itu menjelaskan keberadaan Allah secara terperinci bahwasanya Allah adalah zat yang menguasai kita semua, yang mengatur kita semua, yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah adalah zat tempat bergantung seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini adalah konsep dasar bagi kita agar kita meyakini bahwasanya Tuhan itu memang ada. Salah satu sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meskipun keberadaannya tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat, dan tidak bisa dicerna dengan panca indera. Tetapi keberadaan Allah bisa dianalisa dengan menggunakan akal dan logika. Terlepas dari adanya dalil-dalil Al-Quran maupun hadis bahwasanya Tuhan itu ada, marilah kita sedikit mencerna tentang keberadaan Tuhan dengan logika dan akal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tuhan adalah zat yang menciptakan jagat raya ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Hal itu diperselisihkan oleh para ateis yang mereka menyebut bahwasanya alam ini ada dengan sendirinya. Para ateis mengatakan bahwa alam ini ada secara kebetulan. Alam ini memproses dirinya sendiri, membuat dirinya sendiri teratur, menata diri sendiri sehingga keberadaannya seperti yang kita ketahui ini. Tetapi ketika kita menggunakan logika, tentunya ini akan bertentangan. Karena apa? Sesuatu yang teratur itu pasti ada yang mengatur. Itu konsep logika.
Sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Sesuatu yang tertata pasti ada yang menata. Kita ambil sebuah contoh. Keberadaan sebuah kendaraan dengan konsep mesinnya yang begitu rumit. Kita ambil sebuah contoh kendaraan bermotor. Konsep kendaraan itu pasti ada yang mengatur tentang konsep mesinnya dan aliran listrik yang berjalan di dalamnya. Dengan sirkulasi udara yang tertata, sirkulasi bahan bakar yang tertata akan menghasilkan kendaraan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Itu adalah sebuah hasil karya seseorang atau pencipta kendaraan tersebut. Tidak mungkin seseorang itu berkhayal ataupun mengandai-andai bahwasanya kendaraan motor tersebut ada dengan sendirinya. Misalkan seseorang mengatakan kendaraan bermotor ini ada tanpa ada yang menciptakan. Kendaraan bermotor ini ada dengan sendirinya. Tentu orang akan mengatakan orang tersebut gila. Karena apa? Aliran listrik yang ada di dalam kendaraan bermotor, aliran bahan bakar, aliran udara itu tertata dengan rapi sehingga kendaraan bermotor tersebut bisa berjalan. Ketika orang mengatakan bahwasanya kendaraan motor itu ada dengan sendirinya, itu pasti dia dianggap gila. Karena itu logika yang sehat pasti mengatakan bahwasanya kendaraan bermotor tersebut ada yang membuat, ada yang menata sistemnya, ada yang membuat skemanya sehingga kendaraan tersebut bisa berjalan, mesinnya bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemiliknya. Kita tahu bahwasanya di pabrik kendaraan itu sudah ditata sedemikian rupa. Nanti kendaraan ini akan berjalan dengan kecepatan maksimal sekian, dengan berjalan dengan sistem yang demikian. Itu pasti sudah dirancang sedemikian rupa. Karena itu semua akal yang sehat, logika yang sehat pastilah mengatakan bahwasanya kendaraan bermotor tersebut ada yang membuatnya. Karena apa? Di dalam kendaraan bermotor ada pergerakan mesin yang tertata dengan rapi. Demikian juga dengan keberadaan kita, manusia, alam semesta dengan segala isinya. Yang begitu kita tahu benar bahwasanya alam ini berjalan sangat rapi dan tertata, konsisten. Ini pasti ada yang mengaturnya, ada yang membuatnya. Tidak mungkin alam semesta ini yang begitu tertata rapi ini tidak ada yang membuat. Tidak mungkin alam semesta yang begitu sistematis ini berjalan dengan sendirinya atau ada dengan sendirinya. Untuk itu logika bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya akan terbantahkan dengan keberadaannya yang begitu rapi dan tertata sedemikian baiknya. Karena itu konsep keberadaan Tuhan ini adalah konsep dasar dari logika manusia. Bahwasanya dia melihat keberadaan alam ini tertata dengan rapi, pasti ada yang menata, pasti ada yang membuatnya. Untuk itu dikarenakan kita menyadari bahwasanya kita manusia berada di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah tatanan jagat raya ini, kita adalah bagian dari alam semesta ini. Tentunya kita harus mengikuti kehendak dari pencipta alam ini.
apabila kita menyadari bahwasanya kita adalah hasil ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya tatanan kehidupan kita juga harus mengikuti Tuhan yang menciptakan kita. Kita juga ambil logika dari kendaraan bermotor. Sebuah pabrik ketika membuat kendaraan bermotor tentu akan mengeluarkan buku panduan untuk mengoperasikan kendaraan motor tersebut. Kendaraan tersebut akan beroperasi dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan. Jika kendaraan tersebut dijalankan, dikelola, dirawat sesuai dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Untuk itu kita sebagai manusia ciptaan Allah, sudah pasti Allah pun juga mengeluarkan buku panduan agar kita manusia bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penciptanya. Nah, buku panduan untuk manusia adalah kitab suci Al-Quran. Karena itu apabila kita menjalankan Al-Quran, tentunya hal tersebut akan sesuai dengan pencipta dari kita. Karena itu adalah logika dasar bahwasanya kita manusia adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan hidup kita itu ditata sedemikian rupa dengan petunjuk dari Al-Quran. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pengetahuan kita tentang buku panduan yang disampaikan oleh Allah kepada kita agar kehidupan kita sesuai dengan Zat yang menciptakan kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari kami apabila ada kesalahan mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.